Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PKN ataupun juga Pancasila, yang mana hari ini materinya adalah kita akan kembali belajar tentang dinamika penerapan demokrasi ya, yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya hari ini ada yang tidak sekolah Indonesia. Baik, dari tujuan pembelajarannya yang satu adalah yang pertama memahami pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Yang kedua, mendeskripsikan dinamika penerapan demokrasi dari masa ke masa. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan demokrasi di Indonesia. Yang keempat, menghasilkan laporan kelompok dan individual mengenai penerapan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Siap belajar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, melihat, sekali lagi, tuh dua tiga, tepuk. Mudah-mudahan semakin fokus lagi ya kita belajarnya hari ini. Sebelum materi yang akan dibahas, silakan terlebih dahulu disimak bersama dan tulis hal-hal penting ya di buku catatannya masing-masing. Kita akan melihat menonton tayangan tentang demokrasi Indonesia, bentuk dan perkembangannya. Silakan April. Hai sahabat Beni, bertemu lagi dengan di Indonesia dan perkembangannya. Yuk kita bahas. Sebelum melanjutkan video ini, dukung terus Beneran Indonesia dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe channel Beneran Indonesia. demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Ya, baik, tadi kita sudah melihat video yaitu demokrasi Indonesia, bentuk dan perkembangannya. Ya, hari ini kali ini pembelajaran kali ini kita akan membagi menjadi 4 kelompok ya berdasarkan calon ketua OSIS. Ya, kita calon ketua OSIS kita nanti sebenarnya ada 5 ya. Yang ke-1 calon ketua OSIS itu ada Pina, yang kedua ada Irel, ketiga ada April, keempat ada Fahri, dan kelima ada Dery. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Insyaallah kita akan adakan pemilihan ketua OSIS itu pada tanggal 10 Desember. Insyaallah ya, silakan catat waktu dan tempatnya. Ya, hari ini untuk nama-nama yang disebut tadi mohon untuk maju ke depan terlebih dahulu. Ya, ada Pina, Irel, April, dan juga Fahri. Nanti tugasnya adalah kalian yang dibagi kelompok itu ini untuk penerapan demokrasi, bantu temannya untuk membuat visi misi dan program kerja. Ya, kan kalian juga walaupun nanti siapapun yang jadi pemimpinnya kan tetap bagian dari MA Uswatun Hasanah. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang ditugaskan adalah kalian bantu teman-teman kalian ini membuat 1 visi misi, 2 program kerja. Jadi ada 2 materi yang ditugaskan. Ya, kita akan bagi kelompok biasa ya supaya tidak sisirikan. Oke. Biasa 1, 2, 3, 4. Oh, boleh nama jangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah. 1, 2, 3. Baik, silakan masing-masing kelompok
untuk membantu temannya untuk membuat visi misi dan program kerja. Ya, yang lain ibaratnya kalian ini adalah tim suksesnya. Tim sukses April, tim sukses Pari, tim sukses Irel, dan juga Pina. Silakan bantu untuk membuat visi misi dan program kerja. Saya beri waktu 10 menit. Nanti ketika sudah selesai, calon ketua tersebut mempresentasikan visi misi dan program kerjanya. Ya, silakan berdiskusi, bantu temannya untuk membuat visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pina Naura. Saya calon ketua OSIS kandidat nomor 1. Di sini saya ingin menyampaikan secara singkat tentang visi dan misi atau program kerja madrasah aliyah kita. Yang pertama, saya akan menyampaikan visi terlebih dahulu. Visi saya yaitu menjadi madrasah yang membentuk siswa berakhlak baik, disiplin, dan punya prestasi meskipun dengan fasilitas sederhana tapi penuh kualitas. Dan selanjutnya, saya akan menyampaikan misi saya, yaitu membiasakan sikap dan akhlak Islami dalam keseharian, meningkatkan cara belajar yang efektif tanpa harus mengeluarkan biaya besar, mengembangkan potensi dan bakat siswa lewat aktivitas sederhana, mewujudkan lingkungan madrasah yang nyaman, bersih, dan aman, mengajak siswa aktif berorganisasi dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Dan selanjutnya ada program kerja. Yang satu ada di bidang akademik. Pertama, literasi 10 menit sebelum belajar. Kedua, lomba kelas sederhana seperti kuis atau cerdas cermat kecil. Dan yang kedua ada di bidang keagamaan, yaitu tadarus pagi secara bergiliran, sholat duha dan zuhur berjamaah, kajian Jumat singkat oleh guru atau siswa, peringatan Hari Besar Islam dalam kegiatan sederhana. Dan yang ketiga ada bidang kedisiplinan dan lingkungan, yaitu Jumat bersih tiap pekan, piket kelas biar ruangan tetap rapi, pojok sampah kelas sebagai edukasi kecil, dan yang terakhir tanaman kelas bawa dari rumah 1 tanaman saja. Dan yang keempat ada minat dan bakat. Pertama ada ekstrakurikuler hemat biaya yaitu pramuka, PMR, kaligrafi atau olahraga, badminton. Dan yang kedua, panggung ekspresi bulanan seperti baca puisi, cerpen, atau penampilan bakat. Ketiga, kegiatan olahraga santai sesuai fasilitas yang ada. Dan yang terakhir ada bidang sosial yaitu sedekah 1.000 setiap Jumat, donasi pakaian layak pakai, aksi solidaritas untuk teman yang sakit atau butuh dukungan. Demikian pemaparan saya, intinya program-program ini dibuat sederhana tapi tetap bermakna. Semoga bisa membawa suasana madrasah kita jadi lebih aktif, lebih positif, dan lebih kompak. Perkenalkan, nama saya Irel Aulia Syahidah Aini, paslon nomor 2, akan sedikit menjelaskan visi misi saya. Visinya adalah mewujudkan OSIS yang aktif, kreatif, dan peduli sehingga sekolah menjadi lingkungan yang nyaman,
berprestasi, dan penuh kekeluargaan. Misinya yang pertama, mengembangkan kegiatan yang mendukung bakat dan minat siswa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka antara siswa, guru, dan pengurus OSIS. Yang keempat, mengajak seluruh siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dan yang kelima, menumbuhkan budaya positif, anti bully, saling menghargai, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, program kerja. Yang pertama ada di bidang akademik, akan mengadakan study club atau eskul yang sempat meredup, seperti kayak KSM IPA, ekonomi, matematika, dan lain-lain. Mengadakan Jumat bersih, dan setiap hari Kamis akan mengadakan donasi sosial untuk menjalin kepedulian. Yang terakhir, ada pelatihan kedisiplinan seperti LDKS atau pelatihan untuk kedisiplinan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Rasida. Saya kandidat. Mau menyampaikan visi misi. Visi saya ingin mengharumkan sekolah Unhas tanpa parfum dan memajukan sekolah Unhas tanpa roda. Dan misi saya, jadi maksud saya ingin sekolah Unhas ini terkenal dengan prestasinya, bagaimana caranya dengan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar dan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan saya pekerjaannya mengadakan jumsi dan senam hari Kamis. Sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar banyak hal tentang dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa bentuk negara kita berganti-ganti, ya. Ada liberal, ada parlementer, ada orde lama, orde baru, bahkan sekarang adalah reformasi. Nah, semua itu tiada lain adalah mencari jati diri untuk bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diperhitungkan di mata negara-negara lainnya. Dan juga tadi kita sudah menyimak bahwa kita sudah bisa menerapkan demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu melalui dengan pemilihan ketua OSIS yang insya Allah juga akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember, tepatnya pada hari Rabu, dan setelah pelaksanaan kegiatan ujian, ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.